Tirza, Wamelsin, Lazora. Semoga jadi berkat dan pelayanannya nanti jadi hebat ya. Pendeta kalau bisa nyanyi itu biasanya lagi sedikit ya. Saya nyanyi tidak bisa itu Bapak ya, susah. Sekali lagi berberkati dan Tirza dalam seluruh masa praktek dan juga kelanjutan studinya. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita tundukkan kepala dan berdoa. Ya Tuhan dan Allah kami, sekarang kami akan mendengarkan firman. Penuhilah kami dengan Roh Kudus. Lembutkanlah hati kami agar kami dicerahkan oleh kehadiran. Pertajam pikiran kami agar kami memahami kebenaran. Bentuklah keinginan kami agar kami menghasrati jalan di dalam dan melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdiri menyambut pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Korintus 12 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. 2 Korintus 12 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Dengan judul perikop Paulus menerima penglihatan dan pernyataan. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan dan pernyataan yang diterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggoncang aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, salam. Sekali lagi merdeka. Selamat merayakan ulang tahun ke-79 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus kemarin. Jadi sejak 17 Agustus 1945 dan sampai tahun ini sudah berusia 79 tahun. Dan sinode kita dalam sidang kemarin
masukan syukur ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, itu sangat baik karena gereja-gereja di seputaran Jakarta melakukan hal yang sama. Dulu waktu saya laksanakan di gereja di Ciledug, orang-orang tua bilang, ngapain sih? Kan itu negara punya, itu kan sekuler. Saya bilang tidak. Itu harus kita rayakan. Ya, minimal kita bisa mendengarkan lagu Indonesia Raya di lingkungan kita. Kalau di kampung dulu, misalnya saya tugas di ENSA, itu kita ada upacara, kita diundang. Ya, cuma seingat saya dulu ada satu gereja, nggak tahu kenapa dia tidak mau ikut upacara, dia tidak mau ikut kegiatan desa. Akhirnya dia terlalu eksklusif, ya, diasingkan oleh masyarakat. Saya bilang nggak boleh, gereja harus menjadi bagian dari masyarakat. Nah, saya sampaikan kemarin di grup Pamona Utara, mengapa pakai sekolah hijau? Mengapa pakai sekolah hijau? Harus berbeda dong. Kita mengambil harinya saja, bukan spiritnya. Kita beribadah, tapi kita hanya mengambil harinya, tidak spiritnya. Spirit kemerdekaan ada di lambang merah dan putih. Karena itu, seperti GKI memakai sekolah merah, ya kan? Tadinya saya mau pakai sekolah merah, tapi terlanjur dipasang hijau dan teman-teman nggak punya belakang merah, mereka belakangnya kuning. Jadi kita menyesuaikan. Memang Pak Ketua Majelis Klasis bilang begini, itu betul, tidak sempat dipikirkan kemarin. Tapi saya akan bawa di rapat kerja bersama dengan Majelis Sinode, dan biasanya di situ hal-hal yang belum diputuskan bisa diputuskan. Karena itu tadi saya berpikir kita kasih merah supaya kalau mereka tanya, spiritnya memang harus bergerak. Nah, sehingga nanti betul-betul dibicarakan di rakyat yang serius. Saudara-saudara, Benedict Anderson, dia seorang pemerhati bangsa Indonesia atau penulis sejarah. Dia pernah menulis satu buku yang beberapa tahun lalu sangat hangat dibicarakan, Imagine Communities, ya. Lalu Daniel Dakidae pernah mencoba menjabarkan itu dalam konteks Indonesia, Imagine State, ya. Komunitas terbayangkan. Kalau dalam perspektif Dr. Daniel Dakidae, negara dibayangkan. Yang ditekankan oleh Ben Anderson di bukunya itu ialah nasionalisme atau nasionalitas itu bukan sekedar pengalaman empirik semata dalam kemarin sebagai sebuah proses perjuangan sampai hari ini. Mereka sesuatu yang diimpikan, sesuatu yang dirindukan, yang disebut sebagai visi bangsa. Dan itulah yang disebut dengan Imagine Communities atau Imagine State. Nah, saya kira kita sedang menuju ke 2045 dengan satu banner besar dalam tanda petik, ya, negara emas, ya, Indonesia menuju tahun emas. Sebab pada tahun itu kita akan berusia 100 tahun, dan yang kedua kita sedang dalam kondisi mengalami bonus demografi. Ya, saya kira kita sudah pernah mendengar istilah itu. Bonus demografi dalam di mana generasi muda, generasi produktif itu lebih banyak sekarang. Kalau tidak dimanfaatkan, itu nanti akan menjadi masalah buat kita. Setelah 2045 nanti bonus demografi berubah. Jadi bukan generasi produktif yang banyak, generasi tua. Ya, saya, Mama Deno, ya kan, kemudian Bu Cindy, ya, kita mana lagi ya, kepada Pak Ustaz. Itu kita nanti sudah tua renta, mudah-mudahan masih dapat 2045, ya. Kalau dapat nanti kita tinggal pakai tongkat begitu, ya. Kita tinggal pakai tongkat begitu, ya. Jadi ini harus dilaksanakan, dan itu yang dikejar oleh Jokowi, supaya di masa yang betul-betul merupakan emas ini, produktifnya, generasi produktif lebih banyak, betul-betul dipis supaya bisa membangun. Karena sesudah itu nanti kalau bisa agak sulit. Oke, apakah Indonesia sudah merdeka? Atau pertanyaannya, apakah kita sudah merdeka? Kemarin Nona Diakepi, ya kan, Nona O, ya, dia di kantor bukan dipanggil O gitu, ya.
Oke, bagus sekali ya. Kayak